Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat kita akan satu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf kami terlambat dan saya sudah berterus terang kepada Ibu Gembala di sini bahwa sebelumnya harusnya pada minggu yang lalu karena kesibukan kami menunda di minggu yang ini, dan juga saya berterus terang kepada Ibu Gembala kami akan datang terlambat karena kami tinggal berbeda tempat, jadi saling menunggu Bapak Ibu, dan tentu juga dengan fisik yang terbatas karena saya mempersiapkan sampai tengah malam tadi malam untuk pelayanan ini. Mengapa saya bicara tentang saya berterus terang? Karena kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul berterus terang. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, berterus terang itu kadang-kala orang sama artikan dengan jujur. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan membawa kita untuk dapat membedakan jujur itu sendiri dengan berterus terang. Ya, jujur belum tentu berterus terang, tetapi berterus terang sudah pasti jujur. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur itu masih dalam konteks tidak berdusta, mengungkapkan sesuatu yang benar, tidak berdusta. Tetapi kalau terus terang itu seseorang akan menyatakan kebenaran secara terbuka, transparan, terang-terangan. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa seseorang ketika kita membandingkan jujur dengan terus terang, orang bisa saja tidak berdusta tetapi tidak berterus terang karena masih menyembunyikan sesuatu. Masih ada yang disembunyikan. Jujur berhubungan dengan kebenaran perkataan. Dia jujur, dia tidak berdusta. Tetapi terus terang itu menyatakan kebenaran secara langsung, jelas, terbuka, tanpa menyembunyikan apapun. Kebenaran itu bisa menyangkut hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Sesuatu kebenaran itu tentang tidak berdosa maupun hal berdosa. Dia menyatakan itu dengan sebenar-benarnya. Di dalam Alkitab kata terus terang maknanya tidak selalu persis. Kadang berarti jujur, kadang berarti terbuka, kadang berarti tanpa menyembunyikan, atau kadang berarti berani berbicara apa adanya. Kita akan awali renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam Mazmur 51 ayat 8a. Mazmur 51 ayat 8a. Kita akan sama-sama baca bagian ini Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat 8a dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat? Katakan amin. Mazmur 51 ayat 8a. Iya, yang belum dapat bisa lihat di depan. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Sampai di situ saja saudara. Kebenaran dalam batin. Ini kita akan tekankan saudara, kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam bahasa Ibrani, saya tidak pandai bahasa Ibrani tapi berusaha untuk belajar dalam arti
ya, kata yang aslinya itu pakai kata enet. Itu artinya lebih luas dari sekedar tidak berdusta. Jadi maknanya meliputi kebenaran yang sejati, kejujuran, ketulusan, kesetiaan, integritas. Jadi lebih ditekankan bahwa itu ada ketulusannya, ada integritasnya, ya saudara. Sementara kata batin itu pakai kata tucot. Penyebutannya mungkin salah, tapi tulisannya tucot. Artinya bagian terdalam manusia, hati nurani, pikiran, bahkan dia menyangkut motivasi, ya. Jadi saudara, ketika kita membaca Tuhan berkenan pada kebenaran, sebagaimana yang kita sudah baca tadi, di dalam batin, bukan hanya menuntut untuk kita tidak berdusta, tetapi kehidupan kita dituntut untuk berterus terang dan apa adanya yang timbul dari dalam batin kita. Saudara di dalam Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, seorang yang pernah berdosa, dan skala dosanya kalau kita bandingkan dengan kejahatan yang dikenai pasal di Indonesia, ini kejahatan yang luar biasa karena dia melakukan pembunuhan berencana, ya. Kita tahu bersama bagaimana dia mengambil istri Uria. Dia membuat sebuah perencanaan sehingga Uria ini mati. Dan dosa yang dia sembunyikan itu akan jadi aman. Karena sebelumnya dia sudah berselingkuh dengan istri orang lain, Bathsheba. Saudaraku di dalam Tuhan, tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosa ini, tentang persinahan ini, dia menulis Mazmur yang kita sudah sama-sama baca tadi. Masalah Daud bukan kepada dosa persinahan saja, tetapi sebelumnya ia berusaha untuk menutupi, memanipulasi keadaan dan mencoba menyembunyikan kesalahannya. Seperti saya bilang tadi, khotbah kita judulnya berterus terang. Dan dalam hal berterus terang, Allah sendiri memberikan teladan, memberikan contoh kepada saya dan saudara. Matius 7 ayat 23, kita akan baca secara cepat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Markus 8 ayat 32, saya tidak akan bicara konteks-konteks ini, kita baca bisa di rumah. Markus 8:32, hal ini dikatakannya dengan berterus terang. Yohanes 18 ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Yohanes 11 ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dari teladan ini kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang menulis Alkitab, Paulus dan lainnya. Dalam 2 Korintus 7 ayat 4, aku sangat berterus terang kepadamu. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan kebenaran itu. Kisah Para Rasul 28 ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini
Ya, sudah di dalam Tuhan Yesus, tetapi manusia cenderung tidak mau berterus terang. Mengapa? Manusiawi sekali ya. Kalau ada yang kita simpan dalam hati, ada yang kita tidak bukakan semuanya. Ya, pertama kita melihat bahwa kita, saya dan saudara tidak mampu berterus terang atau cenderung tidak mau terbuka karena takut reaksi atau konsekuensi. Nah, di dalam Kejadian 3 ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Adam, dia tidak langsung mengakui kesalahan. Ya, dia bilang pasal 3 ayat 10, aku menjadi takut lalu aku bersembunyi. Itu ketika sudah ditanya dia tidak mengaku, akhirnya dia bilang karena takut dia bersembunyi. Bahkan dia menyalahkan orang lain, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, karena takut ada konsekuensi dari sebuah pengakuan, dari sebuah keterus-terangan itu, saudara. Akibatnya manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Tuhan rusak. Coba kalau dia mengaku, Tuhan menghargai. Amin, saudara. Kalau kita berterus terang, Tuhan menghargai. Tuhan tahu kelemahan kita. Saul pun demikian ketika ditegur Samuel. Dia bilang, aku takut kepada rakyat. Banyak pimpinan-pimpinan gereja, banyak pimpinan-pimpinan wadah. Dia lebih takut kepada penilaian orang, dia lebih takut kepada yang dipimpinnya, anggotanya, jemaatnya, daripada takut kepada Tuhan. Dia takut konsekuensi, resiko, nanti tidak dihargai lagi, nanti kita tidak dianggap lagi. Dia menjamin perasaan anggotanya, dia menjamin perasaan dari rakyatnya. Ini ketika kita bicara tentang pemimpin, akhirnya jatuh lagi mempersalahkan orang lain. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika takut kepada manusia lebih besar daripada takut kita kepada Tuhan, kita cenderung tidak mau berterus terang. Yohanes 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ternyata sudah dari dulu, saudara, kecenderungan ini. Manusia sering takut dihukum, takut kehilangan popularitas, takut kehilangan reputasi, ya, takut ditolak, takut rusak hubungan dengan sesamanya. Dia memilih untuk tidak mau berterus terang. Yang kedua, saudara, karena ingin cari aman. Tadi takut konsekuensi, takut resiko. Yang kedua, manusia cenderung tidak mau berterus terang karena mau cari aman. Ya, seringkali manusia ingin menyelamatkan diri. Contohnya Abraham, dia mau cari aman, saudara. 2 kali istrinya dia bilang apa? Saudaraku, betul saudaranya. Tetapi ada hal yang dia sembunyikan. Dia tidak mengaku kalau itu istrinya. Dia jujur, benar dia jujur. Ini saudara saya, dan kenyataan memang jujur, tidak berdusta. Tetapi ketika saya dan saudara menutupi sesuatu kebenaran, itu adalah bagian dusta yang tersembunyi. Karena ada dia mencari aman, ya saudara. Dia bilang, kamu ini adikku, supaya aku selamat. Mau cari aman, kadang-kadang buat saya dan saudara tidak mau berterus terang. Kita hanya bicara setengah kebenaran.
menceritakan bagaimana Abraham tidak berterus terang. Akibatnya, di orang yang mengambil istrinya, di dalam kerajaan raja yang mengambil Sarah, hampir terjadi hal yang tidak diinginkan, ya, hampir terjadi hukuman. Dan yang kedua, nama Tuhan dipermalukan, saudara. Karena apa? Orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, kemudian tegur orang percaya yang notabene itu dipersiapkan sebagai bapak orang percaya. Sama seperti saya dan saudara, betapa malunya ketika orang yang tidak kenal Tuhan, saudara, tegur orang Kristen karena tidak mau berterus terang. Kalau saudara baca dalam Kejadian 12 ayat 20 itu, raja-raja itu tegur Abraham. Dan satu hal lagi, ketika saya dan saudara menutupi sebagian kebenaran atau tidak berterus terang, engkau akan kehilangan kesaksian. Amin, saudara. Perhatikan Abraham, tidak ada hal yang dia bisa ceritakan tentang pertolongan Tuhan karena dia memanipulasi informasi ini. Amin, saudara. Kalau dia terus terang, apakah Tuhan akan biarkan dia? Pasti Tuhan rela. Janji Tuhan menyertai dia, janji Tuhan menyertai orang percaya. Makanya perlu saya dan saudara untuk berterus terang. Jangan sembunyikan, apalagi hal-hal tersebut prinsip, saudara. Ya kan? Istri itu prinsip. Kalau engkau akan bilang bahwa Abraham akan mengaku ini istri saya, konsekuensinya memang betul, dia tidak akan diambil jadi istri orang lain. Itu prinsipnya, tidak akan terjadi. Tapi karena dia sembunyikan untuk rasa amannya dia, saudara. Tetapi saya percaya kalau dia terbuka, ini istri saya, pembelaan Tuhan akan ada padanya dan ada kesaksian. Amin, saudara. Ini dia mau bersaksi apa? Demikian saya dan saudara mau bersaksi apa kalau kita dalam keadaan dusta? Saya bilang saya sama suami, saya mempraktekkan kebenaran ini. Di seminar kami tidak mau bayar orang. Saya bisa saja bilang, ayo jemaat, panggil semua jemaat. Tetapi saya memilih untuk seperti ini, ya. Terus terang, ini gembala-gembala dan pelayan-pelayan khusus. Mau banyak, mau sedikit. Dan ketika semua terjadi, saya mengucap syukur pada Tuhan. Ada kesaksian, bukan? Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita cenderung untuk tidak berterus terang karena ada keinginan yang kuat memiliki sesuatu. Gehazi dalam 2 Raja-Raja 5, ia diam-diam mengambil hadiah dari Naaman lalu berbohong kepada tuannya Elisa. Coba dia terus terang, Elisa, saya butuh itu. Saya percaya Elisa kasih kok. Coba jemaat berterus terang kepada gembala. Ya, gembala mau ada apa, mengumpul dana atau apa, kami belum punya misalnya. Berterus terang, gembala akan memaklumi, saudara. Apapun hal itu, saudara, terus teranglah. Amin, saudara. Karena ada akibatnya ketika dia berdusta, tidak berterus terang, dia kena penyakit kusta. Ya. Yang keempat, kenapa tidak mau berterus terang? Karena malu, karena gengsi. Ananias dan Safira dalam Kisah 5, mereka ikut-ikutan rohani, ya, supaya terlihat baik. Karena ayat-ayat yang sebelumnya, saudara, juga disampaikan ada seorang, saya lupa, bisa dilihat, saudara, di dalam Kisah 4 itu bagian terakhir situ ada sosok yang memberi, gitu, saudara. Nah, apa yang terjadi? Mereka mengambil sebagian, kesepakatannya apapun harta menjadi harta bersama ketika
Yang mereka katakan apa? Semua. Kalau mereka berterus terang, saudara, saya percaya itu akan diterima baik oleh Petrus. Amin, saudara. Ya kan? Kami butuh dana ini. Jangan sudah berdusta, tidak mau berterus terang, ternyata ada motivasi. Tadi yang dibilang tadi, harus dari dalam, ketulusan itu. Karena motivasi. Perlu tidak mau berterus terang dan cari perhatian supaya dianggap baik, supaya dianggap rohani. Padahal ada hal yang disembunyikan, ya. Dia malu berterus terang, gengsi. Jangan dianggap tidak rohani, jangan dianggap tidak baik seperti yang lain. Akhirnya apa, saudara? Mati seketika. Dan ini adalah sebuah persekongkolan. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, suami dan istri. Kalau suami ada maksud-maksud yang tidak baik, istri yang harus meluruskan. Demikian sebaliknya. Jangan sama seperti ini, persekongkolan. Ingat, Tuhan sangat memberkati dan mempedulikan rumah tangga. Makanya ketika Tuhan belum waktunya melakukan mujizat, di kanan Tuhan lakukan. Karena Dia sangat sayang rumah tangga. Sebuah komunitas pertama, komunitas terkecil yang melahirkan generasi. Amin, saudara. Ayat pokok kita Mazmur 51 ayat 8a tadi, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Amin. Yang seharusnya kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Untuk itu kita harus berusaha dalam hidup kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan pada saya dan juga pada saudara pada kesempatan ini. Berterus terang. Amin, saudara. Haleluya. Saya akan bagi berterus terang dalam 3 bahagian atau 3 sisi. Bahagian pertama, kita perlu berterus terang kepada Tuhan. Dan dalam saya akan bawakan terbatas dalam berterus terang tentang dosa dan kesalahan. Sebagaimana Daud ketika dia ditegur Nabi Nathan, 2 Samuel 12 ayat 13, aku telah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak berusaha membela diri seperti halnya Saul, mencari pembenaran, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Ia langsung mengakui dosanya. Bahkan Mazmur 51 kita akan membaca bagaimana pengakuan dosa dari Daud yang terbuka dan apa adanya. Dia tidak gengsi, saudara. Dia mengaku dengan terus terang. Coba baca di rumah Mazmur 51. Jadi orang yang berkenan, saudara, ternyata bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang mau berterus terang kepada Tuhan. Amin. Mau mengaku dosa dan mau bertobat. Amin, saudara. Yang kedua, tentang kesalahan. Kita melihat perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Dia berterus terang kepada bapaknya. Ayah, Lukas 51 ayat 21, Lukas 15 ayat 21. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Allah. Diikuti dengan apa, saudara? Ketika dia bilang itu, sebelum dia berhadapan dengan ayahnya, ada tindakan dia datang kepada ayahnya. Diterima, saudara? Diterima? Amin. Haleluya. Kita belajar dari anak yang hilang ini. Ya. Amin, saudara. Kembali kepada Tuhan, mengaku dosa kita. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Amin. Haleluya. Karena orang yang menutupi dosa menjauh dari Tuhan. Kalau orang yang mau mengaku, orang yang sadar akan dosanya, mengaku dosanya, dia akan datang mendekat kepada Tuhan seperti anak yang hilang. Kalau dia tidak mau mengaku dosa, dia menutupi dosa, berarti dia menjauh dari Tuhan, sehingga tertutup belas kasihan kepadanya. Tetapi sebaliknya, ketika dia mau berterus terang, dia akan datang mencari Tuhan dan ada belas kasih Tuhan kepadanya. Terbuka jalan baginya akan belas kasihan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saya selalu bilang beberapa kali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya bilang selama manusia itu masih hidup dan bernafas, kan masih ada nafas yang dipercayakan kepada kita, berarti masih ada kasih karunia bagi orang itu. Kalau sudah mati, selesai. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang jahat di sana, mari kita doakan supaya mereka boleh datang mendapatkan kasih karunia. Amin, saudara. Berterus terang ternyata membawa pemulihan. Yang kedua, kita berterus terang kepada orang tentang apa? Tentang hal menegur. Ya, tadi kepada Allah, yang kedua kepada orang lain. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Tetapi banyak kali saya dan saudara itu sudah lihat sesuatu, kita itu pura-pura tidak tahu. Ya, Nathan menegur Daud. 2 Samuel 12 ayat 7, engkaulah orang itu, orang yang jahat, orang yang tidak adil, engkau orang itu. Ya, apa tidak ada konsekuensi bagi Nathan? Ada. Raja bisa saja bilang bunuh Nathan, tetapi dia berterus terang. Dia tidak takut menyatakan kebenaran kepada raja. Apalagi kalau Tuhan suruh, saya dan saudara, Tuhan pasti bela. Amin. Teguran yang benar bisa menyelamatkan seseorang dari dosa, seperti halnya Nathan yang menegur Daud. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes Antipas karena mengambil istri saudaranya dalam Markus 6 ayat 18. Tidak halal engkau mengambil istri saudaranya. Akibatnya ada resiko di penjara dan bahkan dipenggal, tetapi dia tetap mengambil resiko itu, konsekuensi itu. Ini teladan saudara. Jangan neko-neko saudara. Jangan jadi Kristen yang pengecut. Amin saudara. Kalau Tuhan mau bela, Tuhan bela. Kalau Tuhan mau luaskan itu menjadi suatu penderitaan saya dan saudara, itu akan menjadi pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Apapun itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Terus terang memang mengandung resiko, tidak disukai, kehilangan posisi dan jabatan, ditolak bahkan seperti Yohanes kehilangan nyawa. Tetapi kita pasti akan mendapat perkenanan Tuhan. Amin saudara. Tidak gampang saudara. Orang memilih diam supaya orang lain jangan tersinggung. Berdiam jauh, jangan milih dia semua tersinggung. Tapi tentu saudara, kalau kita dipercaya Tuhan untuk menegur, hikmat Tuhan ada pada mulut kita. Berdoa dulu sebetulnya, saudara. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jangan setahu orang itu salah kamu kasih dia, saudara. Ya, kadang memang orang berterus terang, tidak mau berterus terang supaya aman dan supaya selamat. Namun Alkitab mengajarkan kita berani berterus terang dalam menegur. Imamat 19 ayat 17, engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa atas
dirimu. Lihat Alkitab bilang apa saudara? Firman Tuhan bilang kalau orang berdiam akan, orang yang tegur, ya, ada dosa yang didatangkan pada kita. Yang ketiga, kita perlu berterus terang kepada diri kita sendiri. Jangan membohongi hati kita, membohongi nurani kita. Ya, saya dan saudara kadangkala tidak mau berterus terang, menyembunyikan keadaan, menutupi keadaan yang sebenarnya karena kita malu, karena kita gengsi, ya, takut dianggap lemah. Kita simpan sendiri kelemahan kita. Namun Alkitab menunjukkan kepada saya dan saudara, sebagai orang percaya, kita boleh berterus terang tentang pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Daud dalam Mazmur 13 ayat 2, Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Kita bisa berseru kepada Tuhan, berterus terang, Tuhan, sampai kapankah Tuhan? Tuhan mengerti saya dan saudara. Makanya Tuhan pernah jadi manusia, bukan? Untuk tahu bagaimana kelemahan saya dan saudara. Tetapi bedanya Tuhan tidak berdosa. Kita dalam kelemahan kita berdosa. Untuk itu kita perlu berterus terang kepada Tuhan tentang diri kita sendiri, tentang keadaan kita, sebagaimana Ayub 3 ayat 11. Ayub mengungkapkan penderitaannya dengan terus terang. Asaf yang menulis Mazmur 73, dia bilang, Tuhan, saya iri kepada orang-orang yang fasik, yang tidak kenal Tuhan. Mereka gemuk, mereka kaya. Itu manusiawi, saudara. Ketika kita mengungkapkan sesuatu dengan berterus terang, apalagi kepada Tuhan, jadi plong. Amin, saudara. Bebas kita. Dan kalau kita melihat di Mazmur 73, Asaf menulis ketika dia boleh masuk di hadirat Tuhan. Di situ dapat jawaban. Oh, ternyata mereka hanya sementara. Sementara orang yang berkenan kepada Tuhan ada hidup yang kekal. Itu penghiburan. Jadi jangan iri. Jadi kita pernah iri, oke, pernah. Tetapi satu waktu kita akan mengerti bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Walaupun dalam kehidupan yang di dunia ini seperti ini penuh dengan penderitaan, tidak seperti mereka yang kaya dan gemuk itu, saudara. Ternyata itu cuma sementara, ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Karena ada orang-orang percaya yang diberi kasih karunia untuk menderita, supaya menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Dia boleh bertahan kok. Masa cuma hal sepele kali tidak bertahan? Itu contohnya, saudara. Haleluya. Seperti halnya suami saya tadi bersaksi, Lord help me. Sekian tahun dia menjadi dokter ahli, ya, belajar di sana sini. Tetapi ada satu titik di mana dia menyadari hanya pada Tuhan datang pertolongan. Itu berterus terang, saudara. Tuhan sangat menghargai kalau kita berterus terang. Amin, saudara. Karena itu ada bagian dari kerendahan hati kita, rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan, menyadari siapa kita. Berterus teranglah pada diri sendiri. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan tidak menuntut saya dan saudara berpura-pura kuat, tetapi sebaliknya Tuhan menghargai orang yang terbuka, berterus terang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi berterus terang, bagian yang ketiga kita belajar tadi, berterus terang kepada diri sendiri berarti tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dinyatakan. Amin. Haleluya. Ini adalah bahagian juga. Kita membutuhkan Tuhan. Kita dituntut Tuhan atau dirindukan Tuhan. Diminta Tuhan untuk bergantung padanya. Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Saudara, di bagian-bagian terakhir, kalau kita tidak berterus terang, saudara, akan ada dosa lain di atas dosa itu. Akan ada kesalahan lain di atas kesalahan itu. Kalau sudah berdusta, biasanya orang akan menutupi dusta dengan dusta. Lebih baik berterus terang, tambah-tambah dosa lagi saudara kalau saya dan saudara tidak berterus terang. Yang kedua, kalau kita tidak berterus terang, akan menyiksa kita. Seperti saya katakan tadi, nak akan plong. Amin saudara. Dikejar-kejar. Ya. Daud berkata dalam Mazmur 32 ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ada siksaan batin, ada tekanan, ada kegelisahan. Kalau kita tidak berterus terang, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Benar kan saudara? Ya, haleluya. Menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan sesuatu kebutuhan kepada Tuhan, gengsi dan lain-lain itu hanya menyiksa jiwa saya dan saudara. Yang ketiga, berterus terang tidak berterus terang menghalangi campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak terbuka, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Apapun konsekuensi, apapun resiko dari kita berterus terang, belajarlah berterus terang. Itu lebih baik dan itu berkenan kepada Tuhan. Ungkapkan semua dengan ketulusan, ungkapkan semua tanpa menutup-nutupi. Walaupun berterus terang sering menyakitkan, tetapi sekali lagi berterus terang berkenan kepada Tuhan. Karena terus terang membawa pemulihan. Amin. Terus terang membawa damai sejahtera. Dan ketika kita berterus terang, kita mengalami pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Campur tangan Tuhan kita nikmati. Banyak orang sudah jujur, tetapi belum tentu berterus terang. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mencari perkataan yang benar saja, tetapi Tuhan mencari kebenaran dalam batin hati yang berterus terang. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada penanggung jawab, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana hidup kita diajar untuk berterus terang. Satu hal yang pasti, selama kita berterus terang, memang ada konsekuensi, tetapi pasti ada solusi dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita muliakan Tuhan. Dan saya kembalikan kepada penanggung jawab. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia dan